Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala al-muallif wa Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Qawaidul Hisan, wa minha qauluhu ta'ala wa la taqtulu auladakum min imlaq wa khasyata imlaq di ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena miskin, min imlaq. Di ayat yang lain, khasyata imlaq, karena takut miskin. Maka ini karena ini sudah miskin, ini sudah miskin, yang ini takut miskin. Ma'annahu minal ma'lum an-nahyu an qatlil aulad fi hadhil halah wa ghairiha. Yang sementara itu kita sudah mengetahui bahwa ada larangan di syariat untuk membunuh anak, baik dalam kondisi ini ataupun tidak dalam kondisi tersebut. Ya. Jadi adanya frase karena miskin, janganlah bunuh anak kalian karena kalian miskin. Frase karena miskin ini bukan berarti ini adalah qaidun murad, ya, batasan yang diinginkan. Sehingga kalau miskin jangan bunuh anak kalian, kalau nggak miskin nggak apa-apa. Tidak demikian. Demikian pula frase ini, khasyata imlaq, janganlah bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Berarti kalau takut miskin jangan dibunuh. Kalau tidak takut miskin nggak apa-apa. Tidak demikian memahami ayat-ayat ini. Fal faidatu fi dzikri hadhihi al-halah annaha halatun jami'atun lisyarri kulli. Maka faedah dari menyebutkan kondisi ini, min imlaq, kemudian khasyata imlaq, itu adalah bahwa kondisi ini adalah kondisi yang menggabungkan keburukan seluruhnya. Yakni ini adalah yang paling buruk. Kaunuhu qatlan bighairi haqqin. Fakta bahwa itu adalah membunuh tanpa hak, ini adalah keburukan. Wa qatla man jubilatin nufus ala syiddati syafaqati allati la nadhira laha alaih. Dan juga membunuh jiwa, membunuh seseorang yang jubilatin nufus ala syiddati syafaqah allati la nadhira laha alaih. Yang orang tersebut Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan jiwa manusia secara normal itu memiliki kasih sayang yang sangat besar kepada orang tersebut. Siapa? Anak kita sendiri. Allati la nadhira laha alai, yang tidak ada tandingannya. Kasih sayang kita kepada anak kita melebihi kasih sayang kepada orang lain. Bahkan sebagian orang lebih menyayangi anaknya daripada pasangannya gitu ya, karena masih kecil gitu kan. Jadi sangat menyayanginya. Wa kaunu dzalika shadiran anit tasakhut liqadarillah wa isa'ati dzan billah. Yani, dan juga selain karena ini pembunuhan tanpa hak, pembunuhan ya orang yang secara normalnya, secara fitrahnya manusia itu dibuat sangat mencintai orang ini gitu, yaitu anak sendiri. Kemudian yang ketiga, kaunu dzalika shadiran anit tasakhut liqadarillah. Karena perbuatan ini bersumber dari tidak ridho kepada ketetapan Allah, yakni ketika alasannya karena miskin. Berarti dia tasakhut liqadarillah, dia marah terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan marahnya tersebut kemudian dia memutuskan membunuh anaknya tersebut. Wa isa'atiz dzan billah, atau suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika frase yang ini, khasyata imlaq, khawatir atau takut miskin. Ya. Anak misalnya sudah 5 tambah lagi 6, takut miskin, ini suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahum tabarramu bil faqri hadza tabarrum, maka mereka ya sangat tidak ridha dengan kemiskinan sampai mencapai derajat ini. Wa asa'u dzununahum bi rabbihim haitsu dzannu annahum in abqauhum zada faqruhum. Dan mereka memiliki suudzon kepada Rabb mereka, yaitu karena ketika mereka berpikir bahwa kalau mereka ya anak-anak mereka tersebut tetap ya dipelihara, tetap ada bersama mereka, maka
mereka akan tambah miskin. Washtaddat daruratuhum, maka makin bertambah kebutuhan, tidak hanya hajat akan tapi kebutuhan darurat mereka, gitu ya, karena nggak punya uang untuk makan dan seterusnya. Fasaral amru bil aqs, ya, maka sehingga ya mereka memutuskan ya hal ini, maka mereka memutuskan untuk membunuhnya. Maka kenyataannya adalah saral amru bil aqs, tidak seperti ini semua. Ya, maksudnya yang dimaksudkan oleh ayat bukan ini sebagai qaidun murad. Ya, bukan sebagai qaidun murad. Akan tetapi ini adalah untuk menekankan bahwa kondisi ini adalah kondisi yang paling ya mengumpulkan seluruh keburukan, mengumpulkan pembunuhan, mengumpulkan ya tidak ridha kepada ketetapan Allah dan juga suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aidan fa innahu idza kana manhiyan an qatlihim fi hadhihi al-hal allati dafa'ahum ilaiha khasyatul iftikar aw huduthuhu fa fi ghairi hadhihi al-hala min babi aula wa ahra. Demikian pula ketika hal ini dilarang, membunuh anak sendiri itu dilarang dalam kondisi ini, kondisi miskin atau kondisi takut miskin, ya, kondisi ini yang membuat mereka melakukan perbuatan pembunuhan tersebut, ya, apa yang mendorong mereka? Khasyatul iftikar, takut miskin, atau huduthuhu, atau beneran jatuh miskin. Maka selain kondisi ini, selain kondisi takut miskin atau memang sudah jatuh miskin, maka min babi aula wa ahra, maka lebih-lebih lagi kalau misalnya orang miskin atau orang takut miskin saja tidak boleh membunuh anaknya, gimana dengan kondisi orang yang tidak mengalami kondisi tersebut? Lebih tidak boleh lagi. Betul tidak? Itu pemikiran yang waras. Ya, pemahaman yang benar terhadap ayat ini. Jadi ini tidak boleh dipahami sebagai qaidun murad, batasan yang diinginkan. Kalau miskin atau takut miskin, jangan bunuh anak-anak kalian. Kalau tidak miskin atau tidak takut miskin, maka silahkan. Tidak demikian. Wa aidan fa fi hadza bayanun lil halatil mawjudah ghaliban indahum. Fata'arrud li dzikril asbabil mawjudah al haditha yakunu ajla wa awdah lil masail. Demikian pula ya di antara alasannya mengapa frase ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, karena di sini ada penjelasan, terdapat penjelasan terhadap kondisi yang ada secara umum di kalangan orang-orang, ya, di kalangan orang-orang saat itu, di kalangan orang-orang Arab, ya. Fata'arrud li dzikril asbab al-mawjuda al-haditha yakunu ajla wa awdah lil masail. Maka menyebutkan sebab yang itu banyak terjadi, itu akan membuat pemahaman lebih mudah untuk dipahami, ya. Hukum tersebut lebih mudah untuk dipahami dan lebih jelas. Maka ini kondisi yang ada terjadi di situ di kalangan ya orang Arab, dan pun juga pula ya di kalangan bangsa-bangsa lain, di kalangan bangsa-bangsa lain. Ya, di kalangan bangsa-bangsa lain. Coba misalnya berapa orang yang membuang anaknya bayi gitu. Bukan membunuh tapi dibuang. Ya. Itu satu illah dengan ayat ini, satu makna dengan ayat ini. Itu mafhum muwafaqah. Kalau tadi kita telah menggunakan mafhum muwafaqah, apa itu mafhum muwafaqah? Yakni kalau dalam kondisi miskin atau takut miskin saja kita dilarang untuk bunuh anak kita, maka apalagi? Ini namanya mafhum muwafaqah. Maka apalagi ketika kondisinya tidak miskin. Nah, kalau kondisinya miskin atau takut miskin, kita dilarang untuk membunuh, maka demikian pula kita juga dilarang untuk membuang bayi. Kita juga dilarang untuk ya menjual, ya, jadi trafficking dan seterusnya karena pengen uang dan seterusnya, semua yang semakna. Itu namanya mafhum muwafaqah. Ya, mafhum muwafaqah, dan itu termasuk dalalah iltizam. Dalalah iltizam, wallahu a'lam. Nah, maka wa amma qauluhu ta'ala fi raj'ah wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala
dalam kasus suami rujuk dengan istrinya. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihin. Dan suami-suami mereka, yaitu para istri-istri tersebut, ahaqqu biraddihin. Mereka lebih berhak untuk mengembalikan mereka. Suami-suami mereka lebih berhak untuk merujuk mereka. Fi dzalika in aradu islah, dalam masa tersebut jika mereka menginginkan islah, perdamaian dan ya perbaikan, itu namanya islah. Faminal ulama man qala innahu min hadzal naw' wa annahu yastahiqqu radduha sawa'un arada al-islah aw lam yuridhu. Di antara ulama ada yang berpendapat bahwa ayat ini, adanya frase ini, in aradu islaha, ini masuk dalam kaidah ini, yakni ini bukan qaidun murad. Ini bukan qaidun murad. Yakni wa annahu yastahiqqu radduha sawa'un arada al-islah aw lam yuridhu. Yakni bahwa suami-suami dari para istri tersebut berhak untuk merujuk mereka. Ini lebih berhak untuk merujuk mereka, lebih berhak daripada orang lain gitu kan, ini dalam masa iddah. Maka sawa'un aradal islah aw lam yuridhu, baik suami-suami tersebut menginginkan islah atau tidak menginginkan islah. Menginginkan islah maksudnya mereka memang ingin untuk kembali dengan istrinya dan melakukan perbaikan dan perdamaian, atau tidak menginginkan islah, berarti mereka tujuannya untuk menzolimi. Mereka balik lagi tujuannya untuk menzolimi gitu ya, istrinya tersebut. Karena kalau sudah menjadi orang lain, maka nggak bisa punya kekuasaan terhadap istrinya tersebut. Maka di sini ada ulama yang berpendapat bahwa in aradu islaha bukan qaidun murad. Tidak boleh kita pahami kalau suami ini menginginkan islah, maka dia berhak merujuk istrinya. Kalau dia tidak menginginkan islah, maka dia tidak boleh rujuk. Tidak boleh dipahami demikian. Sebagian ulama berpemahaman demikian, berpendapat demikian. Ini cuma untuk menjelaskan. Ya, menjelaskan bahwa ini kondisi yang seharusnya antum miliki. Niat yang seharusnya antum miliki kalau antum ingin merujuk istri. Ya, adanya frase ini, aradu islah. Fayakunu dzikru hadzal qaidi hassan 'ala luzumi ma amara Allah bihi min qasdil islah wa tahriman li raddihi 'ala wajhil madarrah wa in kana yamliku raddaha. Maka penyebutan batasan ini, qaid ini adalah dalam rangka bukan untuk membatasi, tapi dalam rangka untuk memotivasi agar kita melazimi apa yang Allah perintahkan, agar kita senantiasa melaksanakan apa yang Allah perintahkan, yaitu apa? Qasdul islah, menginginkan perbaikan dan perdamaian dengan rujuknya tersebut. Wa tahriman li raddihi ala wajhil madarrah, dan dalam rangka ya melarang untuk merujuk istri tersebut dalam rangka untuk menzaliminya kembali setelah dizalimi sebelumnya. Ini kita nggak boleh masuk ke dalam jalan ini ya, bab tolak dan seterusnya, tidak boleh. Harus antum berusaha untuk menghindarinya. Wa in kana yamliku raddaha, walaupun suami tersebut bisa untuk rujuk, tapi ya, ini dalam rangka untuk menjelaskan bahwa syariat melarang dia untuk merujuk istrinya dalam rangka untuk menzaliminya. Tidak boleh. Kaqaulihi ta'ala fa'amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf. Dia memiliki sebenarnya dia memiliki hak untuk merujuknya. Ya, fa'amsikuhunna bima'ruf. Ya, aw sarrihuhunna bima'ruf. Ya, tetap yakni rujuk dia dengan baik atau lepaskan dia dengan baik. Wa minal ulama, ada perbedaan pendapat. Wa minal ulama man ja'ala hadzal qaida 'ala al-aslil 'am.
Di antara ulama ada yang menjadikan qaid ini, batasan ini masuk dalam kaidah yang umum. Kaidah apa? Keumuman ayat kalau ada batasan maka hukumnya itu sesuai dengan batasan tersebut. Jadi wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Suami-suami mereka lebih berhak untuk merujuk istri-istri mereka tersebut fi dzalika dalam masa tersebut kalau mereka menginginkan perbaikan dan perdamaian. Kalau mereka tidak menginginkan perbaikan dan perdamaian, mereka tidak punya hak untuk merujuk istrinya. Ini berarti ya batasan ini diinginkan, batasan ini diterapkan. Kalau menginginkan perdamaian dan perbaikan, maka ini hukumnya. Kalau tidak menginginkan perbaikan dan perdamaian, maka ini hukumnya. Berbeda lagi. Nah, ini berarti qaidnya murad. Berarti batasan ini diinginkan, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian ulama yang berpendapat demikian. Wa anna az-zawja la yastahiqqu raj'atu zawjatihi fi la yastahiqqu raj'atu zawjatihi fi iddatiha illa idza qasada al-islah. yakni bahwa suami itu tidak berhak untuk merujuk istrinya dalam periode iddahnya tersebut, masa iddah, kecuali jika suami tersebut menginginkan perbaikan dan perdamaian, islah. Fa amma idza qasada didda dzalik, adapun jika dia menginginkan yang sebaliknya, fala haqqa lahu fi raj'atiha, maka dia tidak punya hak untuk merujuknya, wa hadza huwas shawab. Kemudian Syekh As-Sa'di menjelaskan bahwa inilah yang tepat. Ini berarti apa? Syekh As-Sa'di memilih pendapat bahwa dalam ayat ini batasan ini adalah qaidun murad. Perhatikan, batasan ini berarti adalah qaidun murad. Berarti bukan merupakan contoh dari kaidah ini, karena kaidah ini sedang berbicara pengecualian dari kaidah umum tersebut. Kaidah umumnya apa? Kaidah umumnya setiap ada batasan yang disebutkan di ayat, maka itu diinginkan. Kecuali dalam beberapa ayat tertentu, batasan tersebut disebutkan bukan dalam rangka untuk membatasi, akan tetapi untuk sebuah faidah tertentu, gitu ya. Ayat ini para ulama beda pendapat. Ini semakin menunjukkan kepada kita, ya masyayikh, semakin menjelaskan kepada kita bahwa tidak boleh bagi kita untuk merasa sekedar baca ayat kemudian langsung merasa bisa paham maknanya. Kita harus menuntut ilmu untuk memahami ayat tersebut sesuai dengan sebagaimana mestinya. Ya. Maka di sini memang ada dua pendapat, tapi di ayat-ayat yang lain cuma ada satu pendapat. Kalau antum memilih pendapat yang lain, maka antum memilih pendapat yang tidak dipahami oleh para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika engkau tidak mengetahui. Syarat mengamalkan ayat tersebut, antum harus merasa dulu bahwa antum tidak mengetahui. Kalau antum merasa antum tahu gitu ya, maka tidak akan bertanya. Wa minha qauluhu ta'ala wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Jika engkau sedang safar, kemudian tidak menemukan pencatat, farihanun maqbudah, maka barang tanggungan yang diterima. Yakni kalau sedang ada transaksi dan seterusnya, kemudian tidak ada pencatat, sedang safar, kondisinya sedang safar, tidak ada pencatat, maka bagaimana supaya transaksi tersebut aman? Ya, tidak ada, ini misalnya transaksinya bukan tunai, ya, maka bagaimana supaya kedua belah pihak merasa aman dan merasa tidak akan dikhianati oleh pihak lain, maka farihanum maqbudah, maka barang tanggungan yang diberikan, begitu ya, Anda mau beli barang milik antum ini, ya, ini kondisi sedang safar, tapi ya tidak bisa tunai, maka ini barang tanggungan dari anak, ini barang tanggungannya, gitu ya. Ma'anna ar-rahn yasihu hadaran wa safaran. Yasihu hadaran wa safaran.
Padahal kita mengetahui bahwa yang namanya rohn, menjadikan sesuatu sebagai barang jaminan atau tanggungan begitu ya, itu sah baik dalam kondisi tidak safar ataupun dalam kondisi safar. Fafaidatu hadzal qaidi anna Allah dzakara a'lal halat. Maka faidah Allah menyebutkan wa in kuntum ala safarin, jika engkau sedang safar. Ini berarti jangan dipahami ini sebagai qaidun murad. Tetapi ini harus dipahami sebagai bahwa Allah Subhanahu wa taala hendak menyebutkan kondisi yang paling membutuhkan ar-rahn. Kondisi yang paling membutuhkan menjadikan barang jaminan atau tanggungan. Wa asyaddal hajati lirrahn, dan kondisi yang paling membutuhkan inam. Tadi Anda sebutkan. Kondisi yang paling membutuhkan untuk rohn. Wa hiya hadhil halah fis safar, dan kondisi yang tersebut adalah ketika safar. Kondisi berikutnya wal katibu mafqud, tidak ada pencatat. War rahn maqbud, dan barang jaminan tersebut sudah diterima oleh pihak lain. Ini kondisi maksimal. فأهوج ما يحتاج الإنسان للرهن في هذه الحالة التي تعذرت فيها التوثيقات إلا بالرهن المقبول. Maka kondisi yang paling dibutuhkan oleh seseorang terhadap rohn, barang tanggungan atau jaminan, itu adalah dalam kondisi ini. Yaitu ketika seseorang itu tidak memiliki akses untuk memiliki tautsiqat, dokumen-dokumen yang mencatat transaksinya tersebut. Ya, tidaklah ada tautsiqat yang bisa dia akses kecuali memberikan barang jaminan atau tanggungan ini. Wa kama qalahu an-nasu fi qaidihi as-safar, fa kadzalika 'ala as-sahih fi qaidihi bil qabd. Maka sebagaimana yang para ulama sebutkan, ini terkadang an-nas itu dimaksudkan manusia secara umum, terkadang para ulama. Jadi banyak sekali contohnya para ulama menyebutkan kata an-nas yang memasukkannya ulama. Allahu a'lam, mana terakhir dibaca di mana, di Al-Muhalla mungkin. Wa kama qalahu an-nasu fi qaidihi as-safar, maka sebagaimana yang para ulama sebutkan tentang safar, bahwa ini bukanlah qaid murad, bukanlah qaidun murad. Fakadzalika 'ala sahih fi qaidihi bil qabd. Maka demikian pula menurut pendapat yang sahih tentang batasan bahwa farihanum maqbudah, apakah harus diterima oleh pihak lain tadi? Kita ngasih barang jaminan, apakah barang tanggungan atau jaminan tersebut harus sudah diserah terimakan dengan pihak lain, sudah ada di sisi dia, atau tidak harus? Wa anna qabdahu laisa syartan li sihhatihi. Maka ya, diterimanya barang jaminan atau tanggungan tersebut itu bukan syarat sahnya rohn. Wa inna madzalika lil ihtiyat wa ziyadati al istithaq wa kadzalika faqdul katib. Akan tapi ini dalam rangka untuk berhati-hati, kehati-hatian, dan dalam rangka ziyadatul istithaq, lebih berhati-hati dalam pencatatan, dan demikian pula batasan tentang faqdul katib, tidak adanya pencatat. Ini juga bukan qaidun murad. Jadi menurut Syekh As-Sa'di di sini yang bukan qaidun murad adalah 3. Safar, ini bukan qaidun murad. Tidak menemukan pencatat, ini bukan qaidun murad. Dan makbudah, barang jaminannya telah diserah terimakan, telah diterima oleh pihak lain, ini juga bukan qaidun murad. Sehingga walaupun tidak ada kondisi ini, rohan tetap sah. Wa in kuntum ala safarin, ketika engkau sedang safar ataupun tidak dalam kondisi safar, rohan tetap sah, tetap boleh. Walam tajidu katiban, dan engkau tidak menemukan pencatat, walaupun ada pencatat, rohan tetap sah. Farihanum maqbudah, barang jaminannya telah diterima oleh pihak lain,
Dan walaupun misalnya belum diterima oleh pihak lain, tapi kita sudah menetapkan barang jaminannya ini, motor ana, tapi belum kita serah terimakan belum kita antarkan motor ana ke dia. Maka ini telah sah sebagai rohan. Rohannya, transaksi rohannya, yakni akad rohannya sah. Jadi yang bukan qaidun murad di sini ada 3 di ayat ini. Lihat. Orang kalau tidak belajar ilmunya, coba bayangkan, akan memahami rohan ini berarti terbatas hanya pada apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ini, betul tidak? Kenapa dia begitu? Karena tidak memahami adanya kaidah ini. Maka faedah lainnya masyayikh adalah untuk memahami ayat dan hadis dengan pemahaman yang benar butuh ilmu. Butuh berapa majelis ini untuk kita supaya sampai pada titik ini? 40 majelis. Makanya para ulama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah lainnya adalah jangan kita sembarangan berbicara tentang agama Allah. Mengapa? Karena semuanya harus dibangun di atas ilmu, landasan ilmu. Ya, banyak orang berbicara tentang tafsir ayat, syarah hadis sembarangan di zaman ini. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah kemudian berkata, qauluhu rahimahullah laisa syartan li sihhatihi, yang ini la'allahu yuridu laisa syartan li luzumihi. Lianna qabda ar-rahni laisa syartan li sihhah. Farrahnu yasihhu kama sabaqa wa illam yuqba. Lakinnahu la yalzamu illa bil qabdi. Perkataan beliau yaitu Syekh Sa'di rahimahullah, laisa syaratan li sihhatihi, bahwa qabd, diterimanya barang jaminan tersebut oleh pihak lain, itu bukan syarat sahnya rohan. Mungkin yang beliau maksudkan, ini kata Syekh Utsaimin, mungkin yang beliau maksudkan adalah laisa syartan li luzumihi, bukan syarat luzumnya rohan tersebut. Jadi kalau sudah disebutkan ini motor sebagai barang jaminan, maka nggak boleh nggak jadi. Ya. Itu namanya nggak luzum. Kalau luzum, antum telah menyebutkannya, maka itu harus wajib untuk diberlakukan akadnya. Tidak boleh dibatalkan sepihak. Lianna qabda ar-rahni laisa syartan lisihhah. Karena qabda ar-rahn diterimanya barang tanggungan atau jaminan itu memang bukan syarat sahnya rohan. Farrohan yasihhu kama sabaq wa illam yuqbad. Maka rohan itu sah walaupun belum diterima marhun tersebut, barang yang marhun B, barang yang disebutkan sebagai barang jaminan tersebut. Lakinnahu la yalzamu illa bil qabdi. Akan tapi rohan tersebut tidak lazim, tidak luzum, yakni tidak wajib untuk terus diberlakukan akadnya, tidak boleh dibatalkan sepihak illa bil qabdi, kecuali kalau sudah diterima oleh pihak lain. Kalau sudah diterima oleh pihak lain, nggak boleh kita kemudian anak nggak jadi, afwan tolong balikkan, nggak bisa. Harus keridhaan dia. Ya. Tapi kalau belum diberikan, ana jadikan motor ana sebagai barang jaminan. 5 menit berikutnya berubah pikiran, jangan motor ana, laptop ana aja. Maka tidak masalah. Falau ishtaraitu minka syai'an bidarahim wa qultu rahantu kasayyarati. Misalnya aku membeli dari engkau sesuatu dan harganya sekian dirham. Jadi ana mendapatkan barang sesuatu tersebut dari antum mendapatkan sekian dirham dari ana. Wa qultu rahantu kasayyarati. Barang jaminannya adalah mobilku ini. Yani jual belinya nggak tunai. Ya, jual belinya nggak tunai, makanya dikasih barang jaminan. Maka barang jaminannya adalah mobilku ini. Farrohan sahihun lakinnahu laisa bilazim. Maka selama mobil tersebut belum kita antarkan ke dia, maka rohannya ini sahih, akan tapi tidak lazim, tidak
wajib untuk terus diberlakukan. Bisa kita pindah. Oh, jangan motor ana deh. Jangan mobil ana tapi motor ana. Ini sayyarah, ini mobil. Tadi Anda nyebut apa? Motor. Nah, motor dalam bahasa Madura itu mobil. Jadi motor dalam bahasa Madura itu mobil maknanya. Nampak motor dong, Cong. Jadi naik mobil gimana, Cong? Jadi rohan tu kasayyarati. Maka fala'alla Syekh rahimahullah yuridu fala'alla Syekh rahimahullah yuridu bidzalika al-luzum. Maka bisa jadi Syekh rahimahullah menginginkan dengan masalah ini al-luzum, dengan perkataan ini al-luzum. Jadi li'annal ulama rahimahullah ikhtalafu fil luzumi. Menurut ana justru perkataan Syekh Sa'di juga benar ya. Karena qabdur rahn bukan qaidun murad dalam masalah sah atau tidaknya. Dan demikian pula bukan qaidun murad dalam masalah luzum atau tidaknya, gitu ya. Kalau menurut penjelasan Syekh Utsaimin di sini, li'annal ulama rahimahumullah ikhtalafu fi luzumi, karena memang para ulama berbeda pendapat dalam masalah luzum dari qabdur rahn, luzum dari rahn tersebut. Wal qaulur rajih annahu yalzam wa illam yuqbad. Pendapat yang rajih adalah bahwa rahn tersebut yalzam, wajib untuk diteruskan, tidak boleh dibatalkan sepihak, wa illam yuqbad, walaupun belum diterimakan, belum diserah terimakan. Wa amalun nasil yaum ala hadza. Amalun nas, ini ma alaihi amal. Ya, amalannya manusia dalam saat ini itu berdasarkan hal ini. Ya, ada rohan, ada transaksi, kemudian satu pihak membuat adanya barang jaminan, barang tanggungan. Kemudian mereka mencatat, barang jaminannya adalah mobil ana. Mobilnya masih ada di garasi dia sendiri, belum dikirimkan, belum dipindahkan ke pihak lain. Tapi sudah ada pencatatan ini sudah luzum. Sudah ada catatan, sudah ada meterai dan seterusnya bisa jadi. Maka sudah ada nota kesepakatan. Maka walaupun belum diserah terimakan, walaupun belum qabd, maka ini sudah luzum. Nah, ini amalun nasil yaum, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Ma alaihi amal. Maka menurut ana, baik ini yang dimaksud laisa syarton li sihhatihi atau laisa syarton li luzumihi, ini sama-sama benar, wallahu alam. Ana kurang paham mengapa Syekh Utsaimin berkata mungkin yang beliau maksudkan itu Syekh Sa'di dengan perkataan ini bukan laisa syarton li sihhatihi, akan tapi laisa syarton li luzumi. Ana kurang paham wajah dari Syekh Utsaimin di sini. Karena dua-duanya, walaupun kita pahami tetap laisa syartan li sihhatihi, tetap kalimatnya tastaqim, kalimatnya tetap benar gitu ya. Allahu a'lam. Wa minha qauluhu ta'ala wastashhidu shahidaini min rijalikum fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tardawna minasy syuhada. Nah. Yaitu diantaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wastashhidu shahidaini min rijalikum." Ambillah saksi dua orang dari kalangan laki-laki dari kalian. Fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atan mimman tardawna minasy syuhada. Kalau tidak ada dua orang maka satu orang laki-laki, kalau tidak ada dua orang laki-laki maka satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Yang itu engkau ridhoi sebagai saksi. Ma'annal haqqo yathbutu birrajuli wal mar'atain walau ma'a wujudir rajulain. Padahal hak untuk menjadi saksi ini itu boleh kalau kita menjadikan saksi itu satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Walaupun ada dua orang laki-laki. Yang ini laki-laki banyak. Tapi kita memilih yang jadi saksi satu orang laki-laki, dua orang perempuan. Padahal kalau mau menjadikan dua laki-laki sebagai saksi, tetap bisa. Tapi ketika orang tersebut memutuskan,
saksi untuk anak ini misalnya ketika di pengadilan ya ada al-mudda'i ada al-mudda'a alai. Nah, ini kita bicara Masya Allah di kaidah ini kita banyak bicara bab fikih ya. Jadi ada al-mudda'i ada al-mudda'a alai. Al-mudda'i yang mengklaim yang meminta hak dari orang lain. Al-mudda'a alai yang diminta haknya. Bahasa Madura si ketempuan. Ketempuan. Apa ketempuan itu ya? Bahasa Indonesia. Ya itulah. Intinya ada orang yang menggugat dia, itu mudda'alai. Al-mudda'i penggugat. Maka orang yang menggugat dia butuh saksi. Nah, ketika dia butuh saksi bisa 2 orang, bisa 1 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Lakin dzakarallahu akmal halatin yahsulu bihal hifdzu lil hukuk. Akan tapi mengapa di sini Allah Subhanahu wa taala seolah-olah memerintahkan ya, ambillah saksi 2 orang laki-laki, kalau tidak ada maka 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Nah, ini seolah-olah kita harus memenuhi algoritma ini ya, cari 2 orang dulu, kalau nggak ada maka 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Cari 2 orang laki-laki dulu, maka kalau tidak ada baru 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Seolah-olah harus memenuhi algoritma ini. Akan tetapi ya, ini bukan al-murad. Ini bukan al-murad. Sebentar. Maka di sini ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayatnya dengan kalimat seperti ini dalam rangka untuk menyebutkan akmalu halah, kondisi yang paling sempurna. Yang dengannya penjagaan terhadap hak orang itu terjaga. Apa yang paling maksimal, apa yang paling sempurna? Saksinya 2 orang laki-laki. Ya. Daripada 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Bidalili anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qada bisyahidil wahid ma'al yamin. Dalilnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memutuskan ya bisyahidil wahid, memutuskan sebuah perkara dengan cuma ada 1 saksi kemudian disertai dengan sumpah. Yani apa? Ada al-mudda'i, ada al-mudda'a alai. Ada penggugat dan ada yang tergugat. Penggugat menghadirkan 1 saksi saja laki-laki. Nabi Muhammad SAW mencukupkan diri dengan ada 1 saksi untuk penggugat, kemudian si penggugatnya bersumpah bahwa orang ini dia punya utang sama anak, bahwa orang ini dia telah melakukan begini dan begitu sehingga dia harus ya dikenai hukuman begini dan begitu. Ini penggugat yang bersumpah. Sehingga maka ini menunjukkan bahwa tidak harus memenuhi algoritma ini, tidak harus 2 orang laki-laki saksinya. Wal ayah laisa fiha dzalika li hadhihi al-hikmah wa huwa anna al-ayah arsadallahu fiha ibadahu ila a'la halatin yahfazuna biha huquqahum li tamami rahatihim wa hasmi ikhtilafihim wa niza'ihim. Dan ayat itu laisa fiha dzalika li hadhihi al-hikmah ya. Yaitu bahwa ayat ini yakni tidak ada, bukan dalam rangka ini sebagai al-murad, tapi ini dalam rangka untuk menyebutkan hikmah bahwa inilah yang paling sempurna, yakni bahwa Allah Subhanahu wa taala membimbing para hambanya di ayat ini terhadap kondisi yang paling maksimal, yang mana mereka bisa menjaga hak-hak mereka litamami rohatihim, sehingga mereka itu bisa tenang dengan sempurna, wa hasmi ikhtilafihim wa niza'ihim, dan supaya mereka itu bisa hasmi ikhtilafihim, bisa memutus perbedaan pendapat yang ada di kalangan mereka dan juga perdebatan yang ada di antara mereka. Kemudian Syekh Al-Utsaimin rahimahullah berkata, as-syuhud fil amwal rajulani au rajulun wa imra'atan. Saksi dalam masalah perselisihan ya, itu dalam masalah harta itu adalah 2 orang
atau satu orang dan dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Ini syuhud fil amwal. Aw rajulun wa yaminul mudda'i, atau satu orang laki-laki dan sumpahnya si penggugat. Mithla an adda'i 'alaika bi anni atlubuka mi'at riyal. Misalnya aku mengklaim bahwa engkau ya punya utang terhadapku 100 riyal. Wa tungkir. Akan tapi kemudian antum mengingkari. Anda bilang antum punya utang kepada Anda 100 riyal. Antum mengingkari. Wa indi syahidun wahidun faqat. Sementara Anda cuma punya satu orang laki-laki sebagai saksi saja. Satu orang saja sebagai saksi. Ya, wa halafat ma'as syahid, wa halaftu ma'as syahid. Maka kemudian aku bersumpah bersama kesaksian satu orang laki-laki tersebut. Fa innahu yuqdali bil haqqi wa yalzamuka madda'aituhu 'alaik. Maka cukup bagi hakim untuk ya memberikan hak tersebut kepadaku. Dan diwajibkan kepada antum untuk membayar 100 rial tersebut terhadapku. Ini sudah cukup sebagai bukti kesaksian satu orang laki-laki dan sumpah ini. Wal qaulur rajih annal yamina fi janimil mudda' alaih aqwal mutada'iyain walamma ata bisyahid qawiya janib. Qaul rajih, pendapat yang rajih adalah sumpah itu fi janibil mudda' alaih, di sisi si tergugat, saya ketempuan bahasa Madura. Di sisinya ya sekutu sumpah orang yang seketempuan. Ya, yang harus bersumpah itu adalah yang si tergugat tadi. Aqwal mutada'iyain, yakni mana yang sisinya lebih kuat di antara dua orang ini, penggugat atau yang tergugat. Walamma ata bisyahid qawiya janibu. Dan ketika orang tersebut mendatangkan saksi, maka qawiya janibuhu, maka dia ya sisinya menjadi kuat. Apa yang dimaksud dengan ini? Kaidah fikih menyebutkan, diambil dari hadis Nabi Muhammad SAW, ya, al-bayyina 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankara. Al-bayyina 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankara. Yaitu bayyinah, bukti itu wajib didatangkan oleh penggugat. Wal yamin 'ala man ankara, dan sumpah itu bagi orang yang mengingkari. Ya, wal yamin 'ala man ankara. Jadi ketika misalnya kita ambil contoh, kita ambil nama misalnya Ahmad dan Zaid, A dan Z. Walaupun dalam hijaiyah maka nggak jauh ya, Hamzah dan Zai. Ahmad dan Zaid. Ahmad penggugat, Zaid saya ketempuan. Zaid yang tergugat. Mencacamak-camak Madura tak ngerti kapi dina berarti. Tidak sengerti berarti mungkin. Berarti saya ngerti cak Madura dina, hah? Taib. Nggak ada yang ngerti bahasa Madura di sini. Ketika Ahmad sebagai penggugat, dia bilang, Zaid punya utang kepada Anda 100 rial. Ya, atau 1 juta rupiah misalnya, supaya lebih lokal contohnya ya, jangan pakai rial, rupiah. Hah? Kalau gitu maka namanya mungkin diganti Budi sama jangan. Ahmad punya hutang, Ahmad mengklaim bahwa Zaid tadi contohnya. Ahmad mengklaim bahwa Zaid punya utang kepadanya 1 juta rupiah. Maka ya hakim yang mendengar dua orang ini, Ahmad mengatakan demikian kepada Zaid, maka hakim bertanya kepada Ahmad, antum punya bukti atau tidak? Al-bayyinah 'alal mudda'i. Bukti wajib didatangkan oleh Ahmad. Ya. Misalnya dia telah mencuri motor Ana. Nah,
Hakim harus berkata kepada Ahmad, antum punya bukti atau tidak? Ahmad berkata, ana punya bukti. Apa buktinya? Motor ana di rumah dia. Itu bukti yang kuat. Hah? Maka itu yang pertama. Kalau si Ahmad ini, penggugat ini, bisa mendatangkan bukti, khalas. Tapi kalau tidak bisa mendatangkan bukti, apa yang terjadi? Kalau tidak bisa mendatangkan bukti, kita kemudian beralih kepada yang tergugat, seketempuan. Si Zaid. Si hakim meminta Zaid, antum berani nggak bersumpah? Mengingkari hal ini. Kalau antum memang mau mengingkari, kalau antum mau ngaku ya nggak apa-apa. Mafi muskilah. Ya di roha. Roha alaina. Itu langsung selesai ini masalah. Yang antum ngaku. Ya itu ngaku itu juga termasuk bayina. Bayina alal mudda'i. Ya, lihat antum dia ngaku, si Zaid ngaku. Nah, ini berarti bayina alal mudda'i. Tapi kalau dia mengingkari, maka hakim berkata kepada Zaid, antum bersumpah mengingkari. Kenapa kok bersumpah ini terhadap orang yang mengingkari tersebut? Lafaz hadisnya demikian, al-bain al-mudda'i wal yamin ala man ankara. Akan tetapi ya ketika disebutkan bahwa Zaid itu punya hutang 1 juta rupiah atau mencuri motor dari Ahmad misalnya, maka di sini ya kaidahnya ya para ulama berbeda pendapat di sini. Tapi kaidah yang dipilih yang dirojehkan oleh Syekh Al-Utsaimin di sini dan juga oleh Ibnul Qayyim rahimahullah adalah al-yamin itu diberikan kepada pihak yang lebih kuat posisinya. Ya, diberikan kepada pihak yang lebih kuat posisinya. Kalau misalnya posisinya itu lebih kuat tergugat, maka tergugat yang harus bersumpah. Kalau posisinya yang lebih kuat adalah penggugat, maka penggugat yang harus bersumpah. Penjelasannya bagaimana? Penjelasannya itu adalah misalnya ketika seseorang mengingkari, tergugat tadi si Zaid mengingkari, ana tidak punya hutang kepada si Ahmad 1 juta rupiah, dia mengada-ngada. Ini mengingkari. Maka siapa yang posisinya lebih kuat? Yang posisinya lebih kuat adalah yang sesuai dengan hukum asal. Hukum asal seseorang bara'atuz zimmah. Al-asal bara'atuz zimmah. Hukum asalnya adalah tidak punya tanggung jawab terhadap orang lain sama sekali. Siapakah yang berada di atas hukum asal ini? Si tergugat, seketempuan. Si Zaid. Adapun si Ahmad, dia dengan klaimnya, dengan gugatannya tersebut, dia menyelisihi hukum asal ini. Dia posisinya lemah. Harus diketahui. Yang kuat adalah yang sesuai dengan hukum asal. Yang lemah adalah yang menyelisihi hukum asal. Ini di ilmu syar'i, praduga, asas praduga tak bersalah itu sudah khatam dari dulu ya Masyaikh. Ya. Kemudian orang-orang kafir sok-sokan ya, mereka membaca kitab fikih yang diterjemahkan ke bahasa mereka di abad pertengahan. Kemudian setelah itu mereka mendapatkan kaidah-kaidah seperti ini. Kemudian mereka merumuskannya. Kemudian mereka merumuskannya tidak mensitasi karya-karya yang mereka baca dari kalangan kitab-kitab para ulama tersebut. Kaidah al-asal bara'atuz zimmah itu sudah ada sejak zaman Imam Mazhab sebelumnya, tabi'in. Sudah ada sejak zaman dahulu. Tapi lihat, mereka tidak mensitasi. Mereka mengambil itu, kaidah-kaidah fikih itu diambil oleh mereka tanpa ya sitasi, tanpa mengakui ya kekayaan literatur Islam. Kemudian mereka mengembangkan sendiri sambil nyontek, kemudian seolah-olah wah ini karya kami. Itu orang kafir di zaman dahulu. Bahkan sampai hingga zaman ini. Ya. Jadi ini diantaranya contohnya asas praduga tak bersalah itu dari kaum muslimin ini Mas Syekh. Ya. Itu dari kaum muslimin. Maka di sini yakni dari Islam maksudnya. Itu syariat Islam. Maka itulah bisa jadi di antara hukuman dari Allah Subhanahu wa taala ketika kaum musliminnya sudah tidak semangat lagi untuk mempelajari
apa yang ada dimiliki oleh mereka, itu syariat, itu ilmu Allah Subhanahu wa taala yang ada, ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang ada di Al-Qur'an dan As-Sunnah, tuntunan Allah dan hukum Allah yang ada di Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dicaplok begitu saja oleh orang kafir. Maka di sini siapa yang lebih kuat posisinya? Pihak tergugat, karena dia masih sesuai dengan hukum asal seseorang, bara'atuz zimmah. Dia gak punya tanggungan atau tanggung jawab sama sekali terhadap orang lain. Yang lemah itu adalah si penggugat. Ini lemah. Kalau misalnya si tergugat itu bersumpah, khalas, maka yang benar adalah tergugat. Si penggugat, si Ahmad tadi, nggak berhak untuk mendapatkan 1 juta dari Zaid. Nah, sekarang gimana kalau kondisinya si Zaid menolak untuk bersumpah? Pak Hakim masa kayak begini perlu bersumpah? Ya nggak perlu kayak begini, udah jelas Anda nggak punya utang sama dia. Gitu. Masa Anda berhutang? Masa Anda berhutang? Gitu ya. Sama orang seperti ini, ya, misalnya begitu. Intinya ini mengingkari, ya ini tidak mau bersumpah. Sudah mengingkari tapi nggak mau bersumpah. Ya sudah, antum sumpah saja kalau memang nggak perlu bersumpah dalam masalah-masalah seperti ini. Masa anak berhutang? Coba pakai logika saja. Gitu. Ini berarti mengingkari bersumpah. Berarti kalau seperti ini, siapakah yang lebih kuat sekarang? Yang lebih kuat adalah si penggugat. Si penggugat. Kenapa? Ini adalah qarinah lemahnya si tergugat, lemahnya posisi Zaid. Kalau dia memang tidak punya utang tersebut, atau kalau memang dia tidak mencuri barang tersebut, ya sudah bersumpah selesai. Tapi dia tidak mau bersumpah. Ya sudah, berarti ya si penggugat ini yang kita mintai untuk bersumpah. Sama mencari 1 orang laki-laki sebagai saksi. 1 orang laki-laki sebagai saksi. Harus demikian. Atau 2 orang laki-laki, atau 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan, dan seterusnya. Maka al-yamin ala aqwal mutada'iyain. Jadi al-yamin itu diwajibkan kepada orang yang pihaknya yang sisinya itu lebih kuat. Tidak mesti, tidak melulu si tergugat. Maka hadis Nabi Muhammad SAW, al-bayyinah 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankara. Ya, bukti itu wajib didatangkan oleh penggugat dan sumpah itu wajib untuk diminta kepada yang tergugat. Ini karena dia angkaro, ya, dia angkaro, maka posisinya lebih kuat, dia sesuai hukum asal berarti zimmah, maka dialah yang diminta untuk bersumpah. Nah, tapi kalau kondisinya dia itu tidak mau bersumpah, maka itu menunjukkan kondisi lemahnya posisi dia. Sekarang pihak yang kuat adalah si penggugat. Kalau pihak yang kuat adalah si penggugat, maka itulah mengapa Nabi Muhammad SAW memutuskan suatu perkara dengan 1 orang saksi laki-laki dan sumpahnya si penggugat. Jadi sumpah itu tidak hanya mesti di pihak tergugat, tapi pihak penggugat bisa bersumpah dalam kondisi ketika dia pihaknya lebih kuat. yakni ketika si tergugat tidak mau bersumpah ketika diminta untuk bersumpah. Itu menunjukkan lemahnya dia. Dia takut untuk bersumpah. Ya sudah, berarti si penggugat yang bersumpah, tapi dia tetap harus cari 1 orang saksi laki-laki. Ya, kenapa? Karena itu menunjukkan bahwa gugatannya itu menyelisih hukum asal. Nggak bisa sembarangan. Ya. Memang menyelisih hukum asal bara'atuz zimmah tadi. Baik. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.